Yesus, Kerajaan Tanpa Batas. Kisah Para Rasul. Yesus dari Nazaret telah bangkit, dan untuk itu kita menjadi saksinya. Bertobat dan dibaptislah dalam nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 22 dan 38. Eliab, Yosia, selamat datang. Sudah berhari-hari berlalu sejak terakhir kali aku melihatnya, tapi rasanya dia masih berkata kepadaku. Kita seperti masih melihatnya. Sepertinya dia tidak pernah meninggalkan kita. Lalu, bagaimana dengan kita? Yesus menyuruh kita menunggu Dia. Dia akan kembali, dia akan kembali. Kalian akan dibaptis dengan Roh Kudus, katanya. Itulah yang dia katakan. Kalian akan menerima kuasa Roh Kudus, dan kalian akan menjadi saksi di Yudea, Samaria, dan juga sampai ke ujung-ujung dunia. Jangan takut. Kita hanya tinggal menunggu. Dia akan datang. Saat hari raya Pentakosta nanti, 50 hari setelah Paskah, Yerusalem akan penuh peziarah. Laki-laki dan perempuan akan datang, para pengemis dan pedagang-pedagang kaya. Mereka-mereka yang sulit mendengar dan berhati beku. Mereka akan pergi ke bait suci untuk berkurban. Bagaimana caranya supaya mereka percaya pada kita? Maria, tunggu. Duduklah dengan kami. Biar aku melayani anak-anakku dulu. Siapa itu? Aku saja. Siapa dia? Apa yang kau lakukan pada orang kecil ini, kau lakukan juga padaku. Siapa kau? Namaku Zakaria. Aku sudah mengetuk banyak pintu. Orang itu bilang aku harus mengetuk rumah ini. Tuhan mengutusmu. Tidak, Tuhan mengutusmu untuk melihat apa kami melihat dirinya di dalam dirimu. Kenapa? Kau mengenalku? Tidak, Zakaria. Tapi guru bilang, barang siapa menerima mereka yang aku utus akan menerimaku. Dia memilih kami ber-12, satu persatu. Dia berkata, kalian akan menjadi penjala manusia. Lalu dia menguji kami dengan menerima penyiksaan di kayu salib. Dia menguji iman kami masing-masing. Sayang, salah satu dari kami mengkhianatinya. Sebenarnya aku juga mengkhianatinya. Kemudian kau menangis? Kau bertobat? Iya, itu benar. Aku menangis dan dia mengampuni aku. Seperti Yudas yang ketakutan saat menyadari kejahatannya. Tapi sudah terlambat. Maka dia bunuh diri
dan dikubur di tanah yang dibeli dengan uang bayaran pengkhianatannya. Sekarang tempat yang diisi Yudas kosong. Itulah sebabnya hari ini kita berkumpul. Kita harus memilih seseorang dari luar kita yang sudah lama bersama kita menyaksikan kebangkitannya. Yusuf. Aku sarankan Yusuf. Semua orang memanggilnya Justus karena dia orang yang sederhana. Menurutku Matias. Matias sudah sejak awal bersama-sama kita. Kalian semua mengenalnya, kan? Yang hitam untuk Matias dan yang putih untuk Yusuf. Markus, ayo kemari. Tutup matamu dan ambil batunya. Tuhan memilih Matias. Matias, mulai hari ini kau salah satu dari 12 menjadi saksi Yesus. Katupis, etoi kafara para toijot. Apa yang dia katakan? Apa yang dikatakan orang Yunani itu? Dia bilang dia mau lihat Sutra Java. Wah, yang benar saja. Itu tidak mungkin. Ayo katakan padanya. Oke, bagareno teh. Beto kedato sero. Kau mau kemana orang asing? Apa yang dia katakan? Penipu. Diam kau. Hah? Enan, ambil kacang satu-satu untuk kalian. Dan kita tawarkan pada yang lain di bait suci. Semuanya, Kek. Iya, Enan. Ini korban kecil untuk Pentakosta. Tuhan telah melawan kami. Terpujilah Tuhan yang mengutus penyelamat Israel. Tuhan telah melawan kami. Orang-orang Yerusalem, saudara-saudara, dan kalian semua yang mendengarkan aku. Kalian tahu apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel? Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang muda akan mendapatkan penglihatan, dan semua yang menyerukan nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa mereka? Murid-murid orang Nazaret itu. Bukannya mereka sudah pergi semua? Benar, orang itu dari Galilea. Kenapa aku mendengarnya bicara bahasa Arab? Aku dengar dia bicara bahasa Yunani. Orang-orang Israel, semuanya, dengarkan aku. Yesus dari Nazaret, keturunan Raja Daud, orang yang diutus Tuhan untuk kalian, telah dikhianati. Dia disalibkan. Kalian melihatnya. Kau mabuk. Kalian tahu, ini baru jam 9 pagi. Mana mungkin orang mabuk? Orang yang bernama Yesus inilah yang dihidupkan kembali oleh Tuhan dari kematian. Dan kami semua menyaksikan sendiri hal itu. Yesus berjaya di atas kematian, diberikan kekuasaan oleh Bapa di surga, dan duduk di sebelah kanannya. Kemudian menerima Roh Kudus yang Dia curahkan juga pada kami. Kau mengarang. Biarkan dia bicara. Rumah Israel akan percaya bahwa Tuhan dan Kristus adalah Yesus yang disalib. Dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan bangsa Israel selama berabad-abad. Apa yang harus kita lakukan? Kau harus bertobat. Masing-masing kalian harus dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk menghapus dosa-dosa kalian. Begitulah cara untuk menerima Roh Kudus. Kami mengumumkan janji ini dalam nama Yesus untukmu dan juga untuk anak-anakmu. Selamatkan dirimu dari generasi yang sudah tua ini. Ikutlah bersama kami. Kami akan membaptis kalian di dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku, ikutlah bersama kami. Mesias telah menunjukkan kebesarannya.
Mari masuk ke air. Dibaptis berarti mati dan bangkit kembali. Saudaraku, mari. Kalian akan lahir baru dalam kerajaan surga. Dalam nama Yesus, dosamu telah diampuni. 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 Maka di hari itulah, iman Petrus dan murid-murid lainnya dan saksi Kristus telah menjadi sejarah komunitas Kristen di dunia. Tindakan Petrus yang membaptis laki-laki dan perempuan dalam nama Yesus menimbulkan skandal besar di kota. Padahal hanya beberapa minggu sebelumnya terjadi penyaliban Yesus di antara dua orang pencuri di Bukit Golgota dan murid-muridnya pergi. Tapi ketika Roh Kudus turun di atas mereka, ke-12 murid dan yang lainnya yang bersama mereka tiba-tiba merasa berani. Kini mereka dipenuhi kekuatan baru dan mereka mengumumkan kepada semuanya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan akan datang kembali. Dan dalam nama Yesus, mereka membuat mujizat untuk menegaskan kuasa Dia yang mengutus mereka. Berilah aku sedekah, Tuhan. Suatu hari, ketika mereka akan pergi ke bait suci, ada seorang cacat minta sedekah. Kasihani aku, Tuhan. Berilah aku sedekah. Kami tidak punya perak atau emas. Kami akan berikan apa yang kami punya. Kami hanya bisa memberi apa yang kami punya. Dalam nama Yesus dari Nazaret. Berjalan. Oh, ini mujizat, ini mujizat, Sekarang pergi dan tunjukkan dirimu ke bait suci. mujizat, mujizat. Dalam nama Yesus dari Nazaret. Dia salah satu murid Mesias itu. Dia bilang dalam nama Yesus berjalan dan aku pun bisa berjalan. Dia bilang dalam nama Yesus dari Nazaret. Ya, itulah yang dia katakan. Memang dia maksudnya. Tangkap mereka. Tapi dia menyembuhkan aku. Kau tahu apa yang terjadi di Yerusalem? Kenapa mata kalian begitu buta? Dan kenapa kalian merasa terkejut? Memang dalam nama Mesias yang bangkit, maka laki-laki ini akan sehat kembali. Dengan begitu, apa yang dikatakan para nabi tergenapi. Tangkap mereka. Orang Sanhedrin akan menghukumnya. Mereka pemberontak seperti guru mereka. Dia menyembuhkan aku. Dalam nama Yesus dari Nazaret. Mereka memperlakukan kita seperti mereka memperlakukan Yesus. Diberkatilah namanya. Ketika itu, murid-murid Yesus telah membentuk komunitas Kristen pertama di Yerusalem. Mereka membagi rumah mereka, barang-barang mereka, dan mereka memberi sedekah pada orang miskin. Yang Yesus katakan, "Aku mengutus kalian seperti domba di antara serigala," menjadi kenyataan. Petrus dan Yohanes dihadiri oleh orang-orang Sanhedrin. Dengan kekuatan apa? Dan dalam nama siapa kalian menyembuhkan orang cacat ini? Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, yang disalibkan orang-orang Sanhedrin dan dibangkitkan Tuhan dari kematian, hanya dalam namanya. Hukum mati. Cukup! Hukum Kita mati. harus menghukum mereka Hukum selamanya. mati. Tinggalkan laki-laki ini sendiri dan lepaskan mereka. Jika khotbah mereka berasal dari manusia, itu akan layu dan mati. Tapi kalau itu benar-benar datang dari Tuhan, sia-sia saja kalian melawannya. Tidak ada seorang pun yang bisa menentang Tuhan. Saran Gamaliel yang ramah ini diterima. Petrus dan Yohanes dipukul, tapi mereka dibiarkan hidup. Orang Sanhedrin melepaskan mereka. Banyak orang diubahkan karena kata-kata Yesus. Tapi tidak lama kemudian, Stefanus, salah satu dari 7 pembantu gereja yang terpilih untuk mengatur barang komunitas, dirajam sampai mati oleh orang-orang Sanhedrin. Penganiayaan terhadap murid-murid Yesus terjadi di seluruh Yerusalem dan kemudian meluas ke seluruh Samaria. Orang-orang Kristen pertama harus meninggalkan kota-kota dan desa-desa di Palestina. Menaati perintah Mesias yang bangkit, laki-laki dan perempuan mencari perlindungan dalam komunitas Yahudi di Asia Kecil, Yunani, dan bahkan ke Roma.
Di antara mereka yang merajam Stefanus, ada seorang muda berkedudukan dari bait suci, namanya Saulus. Dia berasal dari Tarsus. Karena ayahnya orang Romawi, dia berkewarganegaraan Romawi. Imam agung dari bait suci menyuruhnya pergi ke Damaskus. Untuk memastikan orang-orang Yahudi, mereka menghukum semua orang yang menerima baptisan dalam nama Yesus. Tapi ketika Saulus tiba di tembok kota dengan tujuan untuk menumpahkan darah pengikut Yesus, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Siapa kau, Tuan? Aku tidak bisa melihatmu. Mataku tidak dapat melihat. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Yesus? Yesus? Apa yang harus aku lakukan? Yesus, Mesias yang disalibkan, sudah bangkit. Tuhan mengutus seorang murid untuk mengajarkan iman Kristen kepada Saulus dan membaptisnya dalam nama Yesus. Maka Saulus pun diterima dalam komunitas Kristen dan diutus oleh Petrus untuk mengajarkan Injil bersama Barnabas. Aku bertemu Saulus dari Tarsus yang disebut Paulus, dan dia bersamaku di kapal ini. Aku menjadi saksinya dan dia juru tulisnya. Dia mengajarkan Injil di Antiokhia, Efesus, Korintus, dan juga di Athena. Seperti Paulus, Petrus dan murid-murid lain juga pergi sampai ke Asia Kecil untuk mewartakan firman Tuhan. Dimanapun mereka berkhotbah di depan orang Yahudi, penyembah berhala, Yunani dan Romawi, laki-laki dan perempuan dari segala bangsa, dan banyak yang percaya pada Yesus dan bersaudara di dalam iman. Tapi ini tentu saja punya dampaknya, yaitu perbedaan pendapat antara komunitas Kristen pertama yang awalnya hanya berisi orang-orang Yahudi. Ada yang menolak orang luar yang ingin bergabung dalam iman, bahkan ada yang berkata pada para penyembah berhala, seperti begini: jika kalian tidak disunat sesuai dengan hukum Musa, atau kalau kalian tidak menjadi orang Yahudi, kalian tidak diselamatkan. Akhirnya, seperti yang dijelaskan Paulus kepada mereka yang berkumpul untuk mendengarkannya, diperoleh sebuah solusi. Untuk menyelesaikan kontroversi, maka Petrus memerintahkan kita semua para murid untuk bertemu di Yerusalem. Kami berdebat, kami berdoa, dan kami telah mendapat pencerah. Seperti yang kalian tahu, aku juga orang Israel, dari keturunan Abraham dan suku Benjamin. Dan ku beritahu bahwa Tuhan tidak pernah tidak mengakui umat-umatnya, orang-orang Israel. Tapi ku katakan juga padamu, Petrus mengatakan, Tuhan ingin penyembah berhala yang sama baiknya dengan orang-orang Yahudi harus menerima keselamatan Yesus, tanpa perlu melakukan kewajiban untuk menjalankan cara Yahudi. Tuhan melimpahkan Roh Kudus atas mereka seperti yang mereka lakukan pada kita tanpa membeda-bedakan. Karena iman mereka di dalam Yesus memurnikan hati mereka, Tuhan tidak pernah tidak mengakui umatnya. Seperti cabang baru yang tumbuh di pohon zaitun tua, kami umumkan Kristus Mesias pada semua orang. Dialah satu-satunya juru selamat kita. Sekarang Paulus dibawa ke Roma dengan rantai. Dia ditangkap orang Israel dan diserahkan kepada orang Romawi supaya dia bisa dihukum mati sebagai penghasut. Tapi karena dia warga negara Romawi, dia mempunyai hak untuk diadili oleh kaisar di Roma. Sayangnya, kaisarnya adalah Claudius Nero, yang merupakan musuh besar dan pembantai orang-orang Kristen. Komunitas Kristen pertama di Roma cukup besar, dan banyak anggotanya yang dibaptis oleh Petrus yang datang untuk mewartakan Injil. Disinilah Petrus dan Paulus dihukum mati seperti yang lainnya, menjadi martir karena kebenaran yang diajarkan Yesus. Roma adalah kota yang indah dan sangat kaya. Tapi di saat itu, darah orang-orang Kristen sering tertumpah di sana. Mereka yang tidak mau meninggalkan baptisan Yesus dan menolak menyembah dewa-dewa berhala menjadi santapan binatang buas di arena. Tapi darah para martir hanya memperbesar kekristenan. Banyak dan semakin banyak lagi orang yang dibaptis, yang menjadikan saksi Kristus tidak terhitung jumlahnya, bagaikan kerajaan tanpa batas. Yesus pernah berkata, "Aku akan mengutus kalian seperti domba di antara serigala.
tapi dia juga berkata kalau dia tidak akan pernah meninggalkan mereka yang mau mengikutinya. Hari ini, seperti dulu, Yesus hadir dalam gerejanya, di mana di dalam perjamuan kudus, perjamuan terakhir di Yerusalem antara Yesus dan para murid dilakukan kembali. Di gereja-gereja di seluruh penjuru dunia, ketika para imam mengatakan, maka dia mengambil roti, memecah-mecahnya, dan membagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Makanlah, ini tubuhku." Kemudian dia mengambil cawan dan berkata, "Minumlah, ini darah perjanjian baru yang ditumpahkan untukmu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenang aku." Maka melalui perjamuan kudus, Yesus tetap hidup di antara kita, dan itu keselamatan bagi kita semua. Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat dunia, kemarin, hari ini, dan selamanya. Dalam kebenaran kukatakan padamu. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turun ke atas para murid, ke atas Maria, ibu Yesus, dan ke atas murid-murid lain yang hadir di ruangan atas. Setelah berhari-hari tersiksa oleh mereka yang telah menyalibkan Yesus, mereka terpencar-pencar ke desa-desa dan kota-kota di Yudea dan Samaria, bahkan lebih jauh lagi, di luar perbatasan Palestina. Kemanapun mereka pergi, mereka mewartakan perkataan Yesus dan membentuk komunitas Kristen baru yang hidupnya sesuai dengan ajaran Yesus. Banyak yang mengikuti mereka. Itu adalah sebuah cahaya terang yang tiba-tiba bersinar dalam kegelapan. Para budak dan orang bebas, orang kaya dan orang miskin, laki-laki dan perempuan, semuanya menemukan kenyataan baru di dalam Yesus. Mereka menemukan bahwa mereka merupakan anak-anak Tuhan pencipta yang satu di dalam kehidupan yang penuh misteri. Pencipta segala yang ada. Di dalam nama siapa? Yesus, Mesias, Kristus, Tuhan, dirinya sendiri dalam kerajaan tanpa batas. Sebuah kerajaan di mana hukum kasih hidup. Setiap orang akan menemukan penebusan atas dosa dan kejahatan. Hukum kasih ini adalah hukum baru yang memberi pemenuhan di setiap hukum yang ada pada saat itu. Hukum yang mana ketika dipatuhi, membuat orang-orang dan seluruh dunia mencapai kebahagiaan yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Kasih dan kedamaian ini membawa semua manusia kembali kepada Tuhan, Bapa dan Pencipta yang abadi yang memberikan kehidupan kekal. Maka itu yang membuat banyak orang menjadi Kristen, dan mereka tidak gentar dengan ancaman hukuman, bahkan kematian. Meskipun menjadi Kristen berarti meninggalkan agama kekaisaran Roma dengan dewa-dewa dari emas dan batu, dan menyangkal bahwa kaisar adalah keturunan dewa, yang mana menurut hukum Romawi, hukumannya adalah mati. Petrus, Barnabas, Paulus dan Yohanes, dan murid-murid lainnya, serta pengikut Yesus, pergi dari Yerusalem, dan hanya dalam beberapa tahun kembali melalui pantai Mediterania dan membentuk komunitas baru di luar Yudea, Samaria, di Syria, sejauh Damaskus, dan bahkan lebih jauh lagi. Di Antioquia berdiri komunitas Kristen yang besar. Disinilah pertama kali pengikut Yesus disebut Kristen. Kemudian muncul komunitas Kristen di Tarsus, kampung halaman Paulus, Antioquia di Pisidia, Kolose, dan Efesus, kota yang cantik. Kemudian di Troas, Tesalonika, Athena, Korintus, Filipi, Kreta, Malta, dan akhirnya Roma. Dalam 10 tahun pertama setelah Pentakosta, merupakan tonggak menyebarnya komunitas Kristen pertama ke seluruh kekaisaran Romawi.
melampaui batasan yang ada dan menjangkau sampai kepada mereka yang disebut suku barbar. Mulai saat itu sampai hari ini, setiap generasi yang telah melihat cahaya Yesus dibaptis dalam namanya, karena mereka percaya kepadanya, dan di dalam Dia mereka mendapatkan keselamatan. Jesus, He is the star, Maranatha. Jesus, He is the star, Maranatha. Jesus Christ has saved me, that's all I know. And as He showed, I'll give everything I own. And as a beggar, every day I'll search for Him. And in the silence of my soul, I'll wait for Him. And as a beggar, every day I'll search for Him. And in the silence of my soul, I'll wait for Him. Jesus, He is the star,